umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan halaman 8 dalam kitab Syarhu Salasatil Usul, yaitu alinea terakhir. Kita ulangi. Wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillatil sam'iyati pamasalu qaulihi ta'ala Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu suratul Fathi ayat atasi'ah wa isrun al ayata wa qauluhu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusulu suratu Ali Imran ayat ar-rabi'ah wa arba'un badami'ah wa bil adillatil aqliyati bin nadri wa ta'amuli fima atabihi minal ayatil bayinatil lati a'damuha kitabullahi azza wa jalla al-mustamilu alal akhbari shadiqati nafiati wal ahkamil muslihatil adilati wa ma jara ala yadayhi min khawaiqil adati wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasduru illa an wahyin wallati sadaqaha ma waqa'a minha. Ya, silakan diterjemahkan. Wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal sosok beliau, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil adillatis sam'iyati, itu bisa didekati dengan dalil-dalil sam'iyah. Untuk mengenal Nabi, maka metode yang paling utama yaitu mencari, mendalami ayat-ayat terkait dengan sosok beliau, yaitu dalil-dalil nakli berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran sendiri nama beliau termaktub, ya. Beliau bernama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya adalah surat Al-Fathu, surat ayat yang ke-29, yaitu Allah berfirman Muhammad itu Rasulullahi, utusan Allah. Jadi nama beliau itu termaktub dalam ayat ini. Bahkan kalau antum sudah ke juz 27 atau 27 ya, atau 26, itu ada surah namanya surat Muhammad. Ada yang tahu surat ke berapa surat Muhammad? Nah, ini ada yang sudah hafal belum surat Muhammad? Udah ya, antum hafal ya? Alhamdulillah. Juz ke 27 ada? 26. Nah, ya. Itu kan ada nama suratnya, surat Muhammad. Di sini juga dikatakan Muhammad itu utusan Allah, walladina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang menyertai beliau, maksudnya tiada lain adalah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam surat Al-Fathu nama beliau termaktub. Wa qaluhu, kalau tadi kan wa masalu qaulihi, maka di sini juga atop wa qaulihi, ya. Wa qaulihi dan firmannya surat Ali Imran ayat 144 juga menyebut nama beliau. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu kecuali hanya seorang utusan Allah yang telah berlalu sebelum beliau beberapa utusan. Ya. Kalau masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya, telah disampaikan bahwa
Rasul itu jumlahnya 313 dalam satu riwayat. Dari jumlah semua nabi yang diutus sekitar 124.000. Ya. Banyak sedikit? Banyak, 124.000 nabi. Tetapi yang menjadi rasul, yang membawa risalah itu hanya 313. Lalu sejumlah itu yang disebut namanya dalam Al-Quran hanya ada 25. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu yang Nabi, benar-benar Nabi gitu. Bukan Nabi KW. Kalau Nabi KW lebih banyak lagi ya. Di sekarang masih ada di Bandung namanya Rosyid. Nah, itu jadi Nabi Rosyid. Rasul yang ke-27. Jelas itu adalah kebohongan, tidak perlu dipercaya. Kalau antum sebagai thalabul ilmi, ya, penghafal Quran di Baitur Rahman, lalu menjadi pengikut Ar-Rasyid, wah, menjadi pengikut Rasyid, nista maja utama, ya, terlalu apa? Terlalu bodoh itu. Masa ada nabi setelah Nabi Muhammad? Wabil adillatil akliyati, sedangkan dengan dalil-dalil akli, yaitu dalil-dalil berupa olah pikir seorang manusia. Dalil akli ini kadang-kadang orang mengidentikan dengan filsafat, ya. Padahal tentu saja yang dimaksud dalil akli dalil yang mamduh, ya, yang terpuji, yang terpuji. Sedangkan dalil akli yang berdasarkan rasional semata itu ada madmum, tercela. Ya. Kalau tidak ada tuntunan dari atau tidak disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hanya alat bantu dalil nakli. Yang dalil akli itu hanya alat bantu. Yang paling pokok dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Informasi langsung dari Allah, dari langit, ya. Alimul ghaibi wasyahadah, gitu. Itu ya, kebenarannya akurat. Sedangkan dalil akli, ya, berupa akal pikiran manusia, di sini dikatakan juga bil adillatil akliyati, itu sifatnya hanya menompang saja. Menompang kepada kebenaran Al-Quran dan hadis, bukan pokok. Jadi dalil itu yang pokok Al-Quran dan hadis. Adapun dengan dalil akli bin nadri, yaitu dengan cara meneliti, ya, bin nadri wa ta'amuli, sama. Artinya kalau kita melakukan observasi misalnya, juga melakukan eksperimen kalau dalam ilmu pengetahuan alam, ya, itu ta'amuli itu. Bima atabihi, terhadap apa yang beliau bawa, minal ayatil bayinati, berupa ayat-ayat yang jelas. Jadi dalil aklinya kita itu hanya sebagai alat bantu untuk mengukur, ya, Al-Quran dan hadis. Allati, yang a'damuha, yang paling besar dari ayat-ayat tersebut adalah kitabullahi azza wa jalla, yaitu Al-Quran. Jadi dalil aklinya hanya sebagai instrumen, alat, gitu, wahana untuk lebih mendalami Al-Quran. Al-mustamili, yang meliputi, al-mustamilu, yang meliputi alal ahbari shadiqati nafiati, terhadap berita-berita yang benar juga bermanfaat. Nah, jadi dalil akli kita itu hanya menjadi alat bantu untuk membenarkan berita-berita yang Rasul bawa. Seperti umpamanya sekarang sering kita dengar, ya, ada peneliti-peneliti dari barat, alhamdulillah, berkat kecerdasan mereka, justru mereka kemudian bertemu dengan kebenaran ayat dan hadis, gitu. Dengan beliau
ya, orang-orang barat itu yang cerdas-cerdas itu ya, saintis-saintis, ahli sains meneliti sesuatu, ternyata bertemu dengan ayat Quran gitu, kebenarannya. Maka mereka kemudian menyatakan ini nggak mungkin kalau ini hanya disampaikan oleh seorang manusia. Ini pasti diberikan, apalagi 14 abad yang lalu. Ya, itu zaman onta kan, bukan zaman Toyota. Tapi luar biasa, akhirnya mereka taslim, dan itu banyak. Beberapa peneliti yang jujur ya, dan mengikuti nuraninya untuk menerima kebenaran, rata-rata mereka kemudian masuk Islam. Nah itu maksud dalil akli yang terpuji. Karena ada juga yang kemudian mengkhianati apa yang disampaikan oleh ilmunya, sehingga walaupun benar, are-are gitu. Karena seolah-olah tertutup oleh, kalau tidak rasa sombong gitu ya, yang menghalanginya, tentu saja setan ya, menghalangi mereka untuk memperoleh hidayah oleh Allah. Tapi umumnya karena kesombongan gitu, yang menghijab orang untuk masuk Islam gitu. Wal ahkamil muslihatil adilati, juga meneliti terhadap hukum-hukum yang membereskan, muslih tanya adilah yang adil ya. Tolong diperhatikan ya, ulah heureuy, aduh ya maka jeung heureuy deui. Hukum-hukum yang memberikan keadilan berupa hukum negara, hukum sosial gitu ya. Kalau diperhatikan, luar biasa. Apa yang digariskan Al-Quran dan As-Sunnah seperti potong tangan, rajam, itu dengan penelitian yang jujur bisa menyimpulkan, oh iya, ini hukum berasal dari Allah, Rob yang mengatur manusia. Gitu. Itu diantaranya ahkamil muslihati adilati. Hukum sosial yang digariskan oleh Rasulullah itu akan tergali ya oleh orang-orang yang punya ilmu di dalam sosial, ilmu sosial, sains di dalam ilmu sosial gitu. Ternyata tiada maslahat yang lebih utama kecuali maslahat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Nah ini pun oleh sarjana hukum yang memang jujur gitu, oleh guru besar yang memang dia nuraninya bersih dari tendensius duniawi gitu. Karena tidak sedikit pula orang-orang orientalis yang sudah menemukan kebenaran Islam, nah, karena tujuannya bukan untuk ilmu ya, untuk materi dunia, ada sponsor yang ia ingin kejar ya, sehingga suka mengkhianati hasil risetnya, akhirnya tidak mau masuk Islam. Ya Allah. Wa ma jaro ala yadihi, juga bisa kita teliti apa yang terjadi di tangan beliau, kedua tangan beliau, di hadapan beliau, min khawarikil adati, berupa peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan. Khawarikil adah itu artinya peristiwa luar biasa gitu, luar biasa ya. Itu khawarikil adah. Umpamanya kita bisa lihat dalam tarikh bagaimana Rasulullah SAW dengan satu peristiwa tertentu, tapi tidak selamanya, karena kalau ada itu tentu atas petunjuk Allah ya. Misalkan pernah kita dengar adanya air yang mengalir jari-jari beliau kan itu. Juga pernah sahabat Ansor mengundang beliau untuk makan. Awalnya sahabat itu menyangka Rasul saja yang akan datang atau beberapa sahabat. Ternyata banyak kambing gitu. Qadarullah ya, antum bisa lihat dalam tarikh, ternyata walaupun satu periuk ya, satu bejana itu mampu memberikan makan untuk sekian banyak sahabat. Nah itu bagian dari khawarikul adah yang kemudian dikenal dengan mukjizat gitu, mukjizat. Nah di dalam pelajaran syariah itu kita mengenal adanya beberapa jenis khawarikul adah, termasuk dalam pelajaran akidah ya. Khawarikul adah atau yang di luar kebiasaan itu untuk seorang nabi disebutnya mukjizat. Mukjizat sendiri artinya melemahkan. Mukjizat itu artinya melemahkan.
kejadian-kejadian luar biasa untuk menantang lawan-lawan para nabi, gitu, melemahkan mereka dalam hal penolakannya, dan tergantung kapasitas atau kondisi, situasi kondisi di mana nabi itu hidup. Contoh, ketika Musa alaihissalam, Nabi Musa itu berhadapan dengan kaumnya, maka saat itu yang menjadi tumpuan kehebatan seseorang itu karena keahliannya, kemahirannya dalam ilmu sihir. Jadi penyihir-penyihir itu sangat banyak, dia itu luar biasa, dianggap prestasi gitu kalau seseorang menguasai ilmu sihir. Maka tentu saja Allah menggunakan mujizatnya juga untuk mengelemahkan ilmu sihir satu. Maka kita ketahui dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah jadi ular umpamanya, atau bisa membelah laut, itu semua menunjukkan bahwa sihir itu dikalahkan oleh mujizat. Mujizat itu melampaui kemampuan sihir. Karena sihir yang kan mereka ahli sihir itu pernah bertarung dengan Nabi Musa di satu lapangan atas instruksi Fir'aun. Ya, itu kan bisa dibaca dalam tarikh, ya, dalam tarikh atau dalam sirah Nabawi, surah para nabi umpamanya, dibaca surah terkait dengan Nabi Musa. Kan singkat cerita itu kan tantangan yang diberikan oleh Fir'aun. Kalau benar engkau seorang nabi, coba lawan ahli sihir istana kan itu. Ahli sihirnya banyak. Lalu melemparkan buhul kan, tali. Seakan-akan tali itu menari bagaikan ular. Ya gitu. Nah, ternyata Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang lebih besar, dan itu ular yang asli gitu, berubah wujud ular. Maka penyihir kan palsu. Kalau sihir itu palsu. Jadi orang tersihir matanya, tapi hakikatnya yang orang sihir sendiri tahu itu bukan berubah jadi ular, tetap juga tali gitu. Hanya mata yang melihat jadi terpesona gitu. Itu disebut sihir teh. Maaf, dalam kehidupan nyata, dalam ya untuk orang-orang kampung ada sihir bentuknya pelet. Tahu pelet? Ya, upami mancing sok pakai pelet ya. Tapi yang dimaksud pelet ini pelet dukun. Nah, wanita yang pakai pelet umpamana, atau laki-laki yang melet kabogo, kengingnya karena ada peribahasa cinta ditolak dukun bertindak. Wah, itu antum sangat naif ya. Naudzubillah min dzalik. Syirik antum ya. Laki-laki yang pakai melet seorang wanita kan wajahnya tidak rubah ya. Tapi dilihat oleh wanita yang lihat pelet jadi ganteng gitu. Tapi tolong dicobaan ya. Kalau nyobaan ulah musyrik. Menduakan Allah dalam hal jalbul manfaat. Yang jalbul manfaat itu Allah sumbernya gitu. Antum sebaiknya berdoa saja, jangan melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, berdoa pada Allah. Allah pemilik segala-galanya, termasuk wanita yang kita lihat, atau antum yang naksir wanita, ya, seorang akhwat muslimah umpamanya kan. Modal antum hanya hafal Quran gitu. Aduh gaya. Hafalan 30 juz dipertaruhkan. Saya pernah khutbah nikah ketika itu. Lalu pengantinnya, luar biasa kan, dari Betawi, daerah Bekasi lah. Pokoknya daerah Kulon. Bekasi atau Depok ya, saya lupa lagi, kalau nggak salah Bekasi. Tapi tampaknya tidak bisa bahasa Sunda gitu. Khutbah nikahnya dirubah jadi bahasa Indonesia. Nah, ketika ijab qabul, nah ini ternyata ada mahar mas kawin yang di luar kebiasaan. Nah, kan biasanya mas ya, dia juga pakai kasih mas umumnya. Ya, plusnya itu dia membacakan surat Ar-Rahman gitu. Luar biasa ya. Jadi dari hafalannya dia baca. Hanya karena sudah siang, saya akan kasihan mengantarkan, pengantar itu banyak saudara-saudaranya, itu mungkin sejak pada subuh, bahkan mungkin qobla subuh berangkat kan, belum bisa makan besar kan kalau belum tamat upacara hijab qabul. Ya saya Ar-Rahman tong ditamatkeun kewe di kamar gitu. Alhamdulillah, ya karena kasihan harus bayar. Ar-Rahman itu berapa ayat? Ar-Rahman
Ada berapa ayat untuk apa enggak yang apa Ar-Rahman 80 ayat ada? Kan itu panjang ya Ar-Rahman itu. Ya kasihan baca Ar-Rahman dengan gaya Syekh Musyarrif Rasyid, ya kan? Bagus suaranya seperti Syekh Musyarrif, tapi kan saya kesel. Ya kata saya udah nantilah dilanjut surah Ar-Rahmannya. Kalau sudah di kamar pengantin berdua sok lanjutkeun. Ya sekarang mah tamatkeun heula jam bola gitu. Antum juga bisa setidaknya amat saya kalau mau seperti itu memberikan mahar dengan bacaan Quran, dimohon pilihlah surat yang pendek. Surat Al-Muluk rada pantes lah, Al-Muluk kan tamatnya ieu mah hayang surat Al-Imran. Aduh. Surat Al-Baqarah sangat nepi ka tamat, iraha tamat tuh. Yang ngantar sudah kelaparan, kerebekan ya. Untuk teu salastri oge ya. Ikhwatul iman. Nah, begitu dengan Nabi Musa dilempar ya, jadi pelet itu bohong karena sihir. Jadi tetap saja wajahnya wajah jelek itu. Hanya dilihat oleh orang yang kita sihir menjadi ganteng luar biasa. Bohong kan? Karena oleh orang lain itu kan kita tamu-tamunya kaget. Wanitanya bagaikan bak bidadari gitu kan, umpamanya bidadari ditinggali di hotel tingkat 7 lah gitu. Wah, ai pasanganna wah gitu. Kenapa ada umpama hasil pelet ya. Jadi kan orang lain mah lihat laki-lakinya tetap jelek gitu wajahnya karena dia itulah sihir. Jadi sihir itu bukan merubah asli wajah yang sihirnya jadi bagus, enggak. Yang merubah itu operasi plastik. Itu betul. Kalau operasi plastik di Korea itu betul merubah wajah jadi ganteng. Gitu. Tapi itu hukumnya haram ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kasihan kalau antum pakai plastik gitu ya. Lalu futsal tengah siang hari kan bisa leleh. Ya tentu saja tidak demikian ya. Hanya biasanya kan terlihat seperti bintang pop dunia, tahu nggak? Raja pop dunia kan, yang sudah tiwas, yang sudah meninggal dunia. Itu konon kan operasi plastik. Tak lepas daripada payung. Gitu. Ya takutnya mungkin seperti plastik biasa kalau kepanasan. Ya tentu saja tidak demikian ya sebetulnya. Hanya memang jadi jelek aja. Nah, pelet tidak demikian pelet mah. Sihir pun demikian. Artinya ketika dilempar oleh pensihir istana Fir'aun, si tali itu oleh penyihirnya tetap dilihat tali gitu. Tali saja. Begitu Musa melempar tongkatnya, benar-benar berubah wujud jadi ular. Sehingga mereka orang ahli sihir lalu mengerti, paham, ini bukan sihir. Karena benar-benar berubah wujud jadi ular. Karena tukang sihir kan pembohong, dia tahu berbohong. Dan Musa jujur, rubah jadi ular. Seketika ahli sihir taslim kepada Musa, kan gitu, bertobat mereka. Hanya kemudian disiksa oleh Fir'aun. Kan itu satu gambaran sihir itu palsu, nggak asli. Mujizat asli, kejadian luar biasa yang memang asli begitu. Begitu tongkat Musa dipukul ke lautan, lautannya terbelah dua, asli terbelah dua. Hanya sayang sampai sekarang tongkat Musa belum ketemu, ya. Kalau ketemu mau dipakai apa coba oleh antum? Ya, tentu saja tidak demikian ya, walaupun ada tidak akan berfungsi mujizat bagi kita mah. Hadirin ikhwatul iman, jadi itulah sebut kharaikul adah Nabi Muhammad. Di mana kharaikul adahnya? Sangat banyak. Tetapi mujizat beliau yang paling utama itu adalah Al-Quran. Mujizat ilmiah. Kharaikul adah bagi orang fasik, orang kafir itu namanya sihir. Kharaikul adah, kejadian luar biasa yang kena pada wali-wali Allah disebut karomah gitu. Kalau kepada calon nabi irhas namanya. Misalnya Rasul pergi ke negeri Sam dan siapa yang menyertai Rasul? Seorang utusan dari Khadijah untuk membawa dagangan Maisarah.
Kira-kira kalau kita mendengar Maisaro itu laki-laki atau perempuan? Nah, ternyata tebakan antum salah ya. Maisaro itu laki-laki. Di kita Maisaro itu perempuan karena pakai Siti Maisaro, yaitu pasti perempuan. Kalau Maisaro di zaman Rasul itu laki-laki. Masa Rasul dengan perempuan atau sok arane ya? Itu Maisaro itu laki-laki. Nah, kata Maisaro ada kejadian di luar kebiasaan, luar biasa, yaitu selalu ada awan yang menyertai Rasulullah SAW kemanapun Rasul pergi, sehingga tidak gerah, tidak panas. Dan itu kejadiannya sekali gitu. Antum juga mungkin hanya nggak bisa menuruh awan ya, paling pakai payung antum gitu. Nah, sementara Rasul tanpa payung pun dingin ya, karena pakai itulah irhas, di antara irhas yang termaktub dalam kitab Sirah di antaranya. Nah, sementara untuk wali Allah seperti seorang manusia di luar para nabi itu biasanya disebut karomah. Dan karomah ini memang gak bisa diidentifikasi ya, karena itu mah sesuatu yang tidak bisa diulang-ulang. Beda di sihir itu bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang, karena sihir mah kepalsuan. Sehingga sulap, tahu sulap itu kan padean tangan kan. Nah, seperti trik yang pernah disampaikan di bus kota itu ya, tukang sulap hanya memberikan trik bahwa ternyata inilah orang kan terpukau seperti ngaieukeun naon senok gitu nya, senok di naon kan eta teh dibingkeungkeun gitu kan, siganya orang teh hebat bisa ngabingkeun senok, padahal asli naon cing geus potong senok aslinya geus potong kan leungeunna bisaan gitu, terus pakai trik. Nah itu kan sulap seperti itu ya. Sihir juga demikian, hanya sihir dibantu oleh jin. Saya dengar langsung dari Ustaz Atian Alidai ya, ketika beliau memberikan kultum di Masjid Ukhuwah Kota Bandung. Kata beliau memang sihir itu dengan jin. Jadi misalkan begini cara kata beliau ya, orang yang punya ilmu dan dibantu oleh jin itu ada transaksinya ya, dan itu musyrik. Allah kalau minta bantuan jin itu pasti orang itu jadi jatuh kepada kesyirikan, menduakan Allah pasti. Nah umpamanya ini gelas itu kan seolah diangkat dari jarak jauh gitu ya, udah disentuh tapi terangkat. Ternyata kalau teori dari Ustaz Atian Alidai, yang ngangkatnya itu jin gitu. Jadi piring atau gelas dikitu-kitu ku tukang sihir teh, padahal ieu mah teu gaduh kakuatan nanaon, tangannya itu enggak apa-apa. Begini saja menari. Lalu si piringnya atau si benahnya itu ikut menari sesuai dengan nah yang menggerakkannya itu jin gitu. Itu teori dari Ustaz Atian Alidai. Kalau beliau begitu. Jadi sihir sudah berkolaborasi atau bekerjasama dengan jin itu pasti telah masuk ke dunia kemusyrikan. Waliyadzubillah. Ya ngomong enggak boleh ya. Memang bikin sensasi gitu, bikin sensasi. Nah, umpamanya yang real nyata kita kadang-kadang suka lihat, umpamanya debus dari Banten, ya debus dari Banten itu saya kira pakai sihir ya. Di antaranya satu ritual atau praktek debus itu yang nyata-nyata di luar logika dan akal sehat itu memakan beling. Memakan beling itu apa? Beling itu pecahan ya, pecahan piring dari gelas, piring gelas pecahannya dimakan, termasuk paku. Tetapi si lidahnya dan si mulutnya tidak berdarah. Itu pasti itu pakai sihir. Tuh. Nah lihat debus seperti itu nggak boleh, ya. Besing kayak kepelet, bahaya. Karena mereka sudah menggunakan ilmu sihir, debus. Nah, bagi kita semua tidak boleh tertarik dengan perbuatan sihir karena sihir itu sudah jelas kemusyrikan. Tidak boleh, dosa besar. Bahkan lebih besar dari dosa yang lain, menduakan Allah. Karena mereka sudah dibantu oleh bangsa jin. Nah, kita nggak boleh. Bagi kita harus memurnikan, membebaskan diri dari perbuatan tersebut. Kalaupun mau, kita itu harus olahraga saja, ya karena ternyata dengan olahraga dengan tingkat tertentu antum juga punya kekuatan. Umpamanya bisa membelah besi atau menghancurkan
tumpukan bata gitu. Itu kan dengan olahraga yang terus diolah badannya, alhamdulillah kadang-kadang memang punya kekuatan seperti itu. Bahkan konon saya ini harus beritanya harus diklarifikasi benar atau tidak ya. Itu populer juga ceritanya. Seperti Ustaz Marsedek umpamanya, Allah yarham. Itu kan guru besar Tipan ya. Ustaz Marsedek saya kan bisa nempel ke tembok katanya. Walau alam. Seperti Spiderman ya. Spiderman? Itu seperti itu. Jadi walau tapi apakah jelas? Hanya kalau beliau ya pernah marah di kelas lalu sampai bornya bolong itu biasa ya. Lempar dengan kapur bolong itanya kan gitu. Karena kekuatan fisiknya sudah luar biasa. Itu bisa diolah olahraga. Ya, push up-nya sudah tingkat ratusan kali. Ya, seperti dalam filmnya Jet Li lah gitu kan. Bisa push up dengan satu jari. Wah, gila ya kan. Tapi bukan ke tembok ini satu jari teh. Cuma di bawah gitu satu jari wah. Karena itu bisa dipelajari itu. Dan itu tidak sihir. Nah, itu boleh antum. Sehingga jari antum itu mampu untuk membolongkan bola membal gitu kan. Antum marah bus bagaikan jarum kan gaya. Nah, itu bisa ya dengan olahraga bela diri bisa. Jadi nggak perlu pakai bantuan jin antum, olahraga saja. Latihan push up. Ya, di sini sudah berapa yang paling banyak push up? Yang jago ya paling sudah ada yang latihan silat jago. Ada 100 kali. Antum 100 kali udah siap ya? Belum. Tidak akan diuji enggak hanya nanya saja. Ya, itu kan kalau sudah tingkat kungfu kan harus lebih ini lagi ya, silat kungfu kan itu bela diri yang luar biasa ya, saya kira. Antum bisa dipelajari tanpa bantuan jin maksud saya. Karena kalau bantuan jin itu memang lebih singkat. Itu belajarnya hanya beberapa jam, tapi kemudian dilakukan ritual. Ya, ritual itu biasanya puasa 3 hari 3 malam. Namanya puasa mati geni. Nah, itu kuat dikadek tuh. Bahkan yang lebih hebat tuh 40 hari 40 malam, siang malam puasa. Bukannya itu pada maghrib hanya segelas satu seloki air. Puasa lagi sampai pagi harinya. Nah, itu dicobaan luar biasa ya. Tapi itu puasa bid'ah, bahkan cenderung syirik, nggak boleh dilakukan. Puasa mati geni bukan dari ajaran Islam, tapi dari agama yang lain. Nah, kalau mampu itu sampai bisa kuat dikadek gitu. Bahkan ada orang yang pernah bercerita dia dipukuli oleh tentara pun orang lain merasa kasihan, dia sendiri merasakan teka rasa gitu. Padahal sudah berdarah, tapi teka rasa cek mana nama. Karena sudah kebal kuat dikadek. Itu kalau tidak salah teman saya itu sudah 40 hari 40 malam. Tapi alhamdulillah kemudian bertobat, ditinggalkan ilmunya. Itu pakai ritual mandi di 7 sumur dan 7 kembang, ya. Mungkin dari mulai kembang mawar, ya, kembang melati sampai kembang babadotan. Ya, pokoknya kembang itu 7 kembang. 7 rupa, kembang 7 rupa. Nah, itu semua tidak boleh ya, itu haram mutlak. Karena ada juga yang tidak terlampaui. Kalau tidak terlampaui biasanya jadi stres, jadi gila, jadi sakti henteu gitu, ya seserian sorangan jelas gitu, jadi gila, kan mati geni. Ada juga yang dari mati geni jadi mati betulan, ada gitu, karena rapat ususnya, akhirnya dioperasi kan, masih, tapi ada juga yang masih hidup, ususnya diganti dengan usus plastik, gitu. Jadi makanya sudah tidak lagi enak, itu gara-gara ritual mati geni. Nggak boleh antum nggak boleh seperti itu. Ini contoh-contoh ritual yang diharamkan untuk meraih kekuatan fisik ya dengan bantuan jin. Nanti bertransaksi dengan jin gitu. Cerita dari Rongga, saya pernah cerita dari Rongga itu ada ritual seperti itu, ritual ingin kesaktian, dan ada ujian akhir. Ujian akhirnya itu ternyata harus mampu mencuri kebo, ya, maling munding, berang-berang. Eta mah apes. Begitu maling, kapangi. Wah,
diseret lah ku masyarakat, diseret, disiksa. Ya, eta manehna gitu keur disiksana, naudzubillah katanya. Ya saya dengar dari Ustaz Mustafa ya, Dewan Dakwah. Orang sana gitu dia mendengar. Jadi siksanya tuh di luar dari kemanusiaan, tapi kuat. Itu si kaki itu ditali karena motor, kepala di bawah, langsung ditarik gitu ke motor, kuat eta kalau dia berhasil jadi sakti memang gitu. Tapi itu ujiannya maling muning berang-berang, gaya kapangi, ini sampai dibakar ya. Walau alam bisawab, itulah hal-hal yang saya kira jangan tertarik ya. Saya informasikan hanya menunjukkan khawarikul adah di luar kebiasaan atau luar biasa, tetapi mengandung kesyirikan yang hukumnya haram mutlak, jangan dilakukan. Ya, jangan mencuri kambing, mencuri munding, jangankan seperti itu ya, mencuri uang saja kan bahaya ya, bahaya. Di daerah sekarang itu kan nekat pencuri motor itu langsung dibakar hidup itu, bahkan ada spanduknya dulu ya, tapi sekarang mungkin sudah dicabut. Itu bagi pencuri yang ketemu itu tidak dilaporkan, diancam oleh penduduk komplek, dibakar hidup-hidup. Wih, luar biasa. Ya nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Oleh karena itu kita kembali pada pokok masalah di sini. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi ya. Kemudian apa yang beliau kabarkan berupa urusan gaib. Seperti misalkan kabar tentang akhirat, termasuk kabar tentang akhir zaman. Rasul sudah dalam tanda petik memprediksi, tapi prediksi Rasul itu berdasarkan wahyu ya. Berdasarkan wahyu. Bahwa akhir zaman akan begitu begini, termasuk 10 tanda besar kiamat kubro. Yang mana akan dimulai dengan dukhon itu yang saya sampaikan. Kemudian akan ada fase-fase, ini urutannya tentu tidak ada dalil yang pasti ketertibannya. Tetapi mengerinci itu ada 10 tanda besar. Di antaranya yang saya ingat ada Dajjal, ada Yajuj Majuj, kemudian ada Dabah. Dabah itu satu binatang melata yang bisa berbicara. Bahkan nanti ada matahari terbit dari arah barat. Gitu. Itu tanda-tanda besar. Hanya yang pertama itu ada yang menyepakati, ulama itu sebagian ulama menyepakati itu adalah dukhon. Dukhon itu adalah awan, dukhon itu awan yang meliputi bumi ini sehingga matahari tidak muncul sama sekali. Suruh bumi gelap. Di sanalah kemudian teknologi menjadi hancur. Itu menurut sebagian pendapat. Sehingga kamera terus lampu itu hancur dengan adanya awan tersebut. Sehingga kita masuk ke tradisi kembali. Ya, tradisi lokal. Kalau masak sekarang pakai gas umpamanya atau pakai kompor listrik, nanti kembali ke hau. Tahu hau? Pakai songsong. Ya. Eta pakai hau kan baheula gitu. Ari seuneuna ngabebela, ai beungeut jadi hideung. Karena beungeut gitu. Nah, itu gambaran ikhwat iman. Akhbar mengurus gaib, urusan gaib ya. Karena yang gaib itu ada 3 yang gaib itu, dan itu diberitakan oleh Rasul allati la tasduru, yang tidak bersumber ila anwahin, kecuali dari wahyu. 3 perkara gaib itu adalah, pertama ada yang namanya peristiwa gaib. Peristiwa gaib bagi kita itu peristiwa yang telah lalu dan peristiwa yang akan datang. Itu sebetulnya peristiwa-peristiwa gaib. Termasuk kapan antum meninggal itu masih gaib bagi antum. Boro-boro meninggal, kapan antum nikah juga gaib bagi antum. Betul nggak? Ada yang sudah yakin nikahnya umur berapa, tahun berapa? Belum tentu kan? Belum tentu nikah maksudnya. Ya, bisa saja antum segera nikah atau terlambat nikah gitu. Coba angkat tangan siapa yang ingin segera nikah. Alhamdulillah tidak ada. Antum ingin masih lama nikah? Belum ada agenda 2022? Belum ada? 2024 pemilihan presiden. Wasallam, alhamdulillah. Berarti antum kira-kira 2030 ya? Ada? Atau 2050? Berlamaan antum ya. Antum kalau sudah hafal Quran jangan ditunda-tunda, langsung antum ya memperbanyak turunan gitu supaya nanti penghafal Quran lebih banyak gitu. Hanya hafalnya sebaiknya antum juga mencari hafidhoh.
Nah untuk channel Hafido, insya Allah tinggal menghubungi nomor WhatsApp aja saya, karena alhamdulillah saya punya channel ke Al-Furqan, itu ada mahasiswi penghafal Quran, ya. Nanti bisa saya sambungkan. Nu penting mah wanifiro. Ya, gaib bagi antum itu peristiwa gaib. Jangankan yang jauh, besok juga mesti peristiwa gaib. Makanya peristiwa akhir zaman itu peristiwa gaib. Yang kedua yang disebut gaib itu makhluk gaib. Makhluk gaib. Kan tadi peristiwa gaib ya, peristiwa gaib. Nah, kemudian yang kedua itu makhluk gaib. Makhluk gaib itu seperti jin gitu. Bagi manusia itu makhluk gaib. Bagi Allah tidak yang gaib, nggak ada yang gaib. Termasuk malaikat. Kalau jin kan tidak masuk rukun iman. Kalau malaikat itu masuk ke arkanul iman, itu makhluk gaib. Bayangkan tiap manusia itu ada malaikat pencatat raqib atid. Dua malaikat, tapi kan tak apa kalau kita. Padahal mereka mencatat di surat Qaf ya, surat Qaf menyatakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlontar oleh manusia satu kata pun kecuali di sana ada raqib atid. Saya bicara seperti ini pun dicatat. Saya bicara seperti ini dicatat. Kalau pembicaraan saya itu berdasarkan Quran Sunnah, mengajak kebaikan, insya Allah dicatat untuk malaikat mencatat kebaikan. Kalau antum ya ngobrol segala kalau ini khawatir antum dicatat oleh malaikat mencatat keburukan. Lekade ulah ngobrol. Ya. Parah antum ngobrol kalau kamu keur salat ngobrol. Lebih parah keur salat ngobrol. Dan pernah kejadian ya di zaman zaman Rasulullah SAW. Karena ketidaktahuan sahabat. Lalu kemudian tidak boleh diulang setelah. Jadi ada yang bersin ceritanya itu kan, gitu di sahabat itu cerita yang saya dengar ya. Dalam hadis bisa dibaca lah hadisnya. Lalu ada seorang yang mungkin baru masuk Islam atau memang masih awam. Alhamdulillah dijawab yarhamukallah gitu. Kan itu nggak boleh kan menjawab bersin ya, yarhamukallah itu nggak boleh ketika sholat, dibiarkan saja. Nah lalu orang jadi marah mungkinnya menatap kepada dirinya. Cukurang manabat dijawab itu. Begitu dia sadar ditatap orang, bukan sadar dia kakak bagi marah. Kenapa natap saya gitu? Pikir ngobrol kakak jarekan. Kenapa natap saya? Itu teh keur salat. Ngaco, bener ditatap teh meh teu ngomong, kakak beuki ngomong gitu. Nah, itu perkataan yang salah walaupun kemudian menjadi pelajaran bagi umat selanjutnya bahwa tidak boleh berbicara ketika sholat. Bahkan ketika Jumatan juga nggak boleh. Jumatan nggak boleh. Hus saja nggak boleh. Ya. Duka kalau dehem itu berkata nggak. Saya suka kalau ada ya, kalau sedang mungkin terlalu panjang, suka ya gitu. Itu berkata atau tidak ya? Ulalam itu. Dehem itu kalau antum bukan dehem karena penyakit, jangan. Dehem itu mah entah eureun khotib. Lihat teuing maksudnya ya. Bahkan lebih parah mah amin gitu. Can oge beres, can oge robbana atina amin udah eta mah teu sopan ya. Padahal sebaiknya jangan begitu, kalau mau langsung saja protes kepada imamnya, khotibnya ya. Dalam Jumatan mungkin ada satu peristiwa di zaman Rasul umpamanya ada sahabat yang meminta didoakan turun hujan. Itu ketika Rasul khutbah Jumat gitu. Ternyata Rasul tidak menyalahkan orang yang meminta tersebut. Nah, berarti kan kalau kita ingin mengatakan sesuatu kepada imam dibolehkan. Nah, jadi jangan amin-amin, antum berdiri saja. Lalu berkata, "Khatib, maaf, ini sudah jam 1, kira-kira canda beres gitu." Ya, lebih baik begitu daripada antum amin kan gitu. Nah, itu gambar aja. Jadi ada kata-kata yang akan dicatat oleh raqib atid ketika ibadah sekalipun gitu. Ketika ibadah sekalipun. Makhluk gaib sehingga tidak terlihat. Gitu. Makhluk gaib gitu. Kemudian makhluk gaib yang lain apa selain jin dan malaikat? Makhluk gaib bagi kita. Tentu saja kalau Allah bukan makhluk tapi zat yang maha gaib yang tidak mungkin dilihat oleh manusia di dunia. Kita hanya melihat Allah insya Allah di akhirat sesuai dengan surat Al-Qiyamah. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Insya Allah bagi orang yang ditakdirkan, ya mudah-mudahan kita masuk ke sana, yaitu orang-orang yang dapat surga, Jannatul Firdaus, Jannatul Adan, Jannatul Ma'wa, dan surga-surga yang lain. Kemudian nanti ada tambahan kenikmatan di atas surga itu adalah menatap wajah Allah. Nah di dunia nggak mungkin. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, apakah anda wahai Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Maka Rasul menjawab tidak bisa ketika Isra Mi'raj pun karena ada cahaya yang menghijab gitu. Tetapi nanti di akhirat kita akan melihat seperti kita melihat bulan purnama. Artinya setiap orang tidak terhalang untuk melihat wajah Allah gitu. Dan itu kenikmatan di atas kenikmatan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahkan seperti itu. Karena bagi ahli neraka tidak mungkin melihat wajah Allah. Bagian dari kenikmatan di atas surga juga. Lebih nikmat melihat wajah Allah daripada di surga sekalipun gitu. Jadi nggak mungkin orang kafir, orang yang masuk neraka nggak mungkin. Itu spesial bagi orang yang masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan antum juga tercatat orang yang ahli surga dan memperoleh anugerah melihat wajah Allah. Amin. Nah, makhluk gaib, peristiwa gaib. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan gaib itu adalah alam gaib. Alam gaib. Contoh apa? Alam barzah, alam kubur. Alam kubur itu ada. Dan setiap orang akan masuk ke alam kubur sebelum alam akhirat. Nah, kita sendiri sebetulnya sudah mengalami dua alam. Masih ingat nggak? Alam pertama kita namanya alam arwah, alam ajali. Nah, manusia itu semuanya arwahnya sudah diciptakan oleh Allah. Semuanya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah, ketika Allah mengatakan Alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhan kalian? Maka arwah suruhnya menjawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Nah, kemudian arwah-arwah itu akan muncul ke dunia, ke alam kedua, itu alam dunia. Itu sesuai dengan takdir masing-masing. Termasuk antum hari ini itu bagian dari takdir Allah, ya sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Dan kita akan menuju kepada alam ketiga, namanya alam kubur, alam barzah. Coba kalau tadi untuk masa nikah tidak ada yang ngacung, manawi ayeuna ngacung. Saya siap ke alam kubur ayeuna keneh. Sarua nu ngacung. Beuki sial. Wah, beuki takut. Kenapa? Karena alam barzah itu alam satu stasiun di antara stasiun akhirat. Satu stasiun pertamanya alam barzah. Dan kalau tidak memperoleh nikmat kubur, otomatis mendapat siksa kubur. Kalau dapat nikmat kubur mah aduh udah siap sasaha oge gitu. Siap kalau dijamin masuk kepada golongan yang memperoleh nikmat kubur. Namun masalahnya kita takut termasuk orang yang dapat siksa kubur. Makanya jangankan antum yang masih muda-muda ngaji di ibu-ibu saja yang sudah sepuh-sepuh nggak ada yang siapa yang hari ini mau ke surga. Ngaracung aing mau ke surga mah. Kalau mau ke surga berarti harus mati dulu. Siapa yang siap mati? Mati mah. Jadi kieu rumusna teh, abdi hoyong ka surga tapi ali maut. Mungkin teu mungkin atuh. Da surga mah di alam dia akhirat. Berarti alam pertama akhirat itu alam kubur. Nah itu tiga jenis gaib. Ada peristiwa gaib, ada makhluk gaib, dan ada alam gaib. Nah semuanya tidak ada yang muncul kecuali dari wahyu. Wallati sodaqoha ma waqa'ah minha, dan apa yang membenarkannya berupa peristiwa darinya. Nah, makanya kita yang ditakdirkan Allah termasuk orang-orang lahir di akhir zaman, seringkali kita mendapatkan realisasi dari yang Rasul katakan. Umpamanya ada tanda-tanda kecil dari kiamat kubro, yaitu misalkan banyaknya bangunan-bangunan yang tinggikan, kemudian adanya seorang anak memperbudak ibunya, atau ibunya menjadi babu bagi anaknya. Nah, peristiwa ini kan udah kita lihat. Atau banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki. Itu juga tanda-tanda akhirat.
Termasuk diutusnya Rasul, hidupnya Rasul juga dengan akhirat. Rasul mengatakan aku dan akhir itu bagaikan dua jari ini. Jadi antara diutusnya Rasul dengan kiamat itu sudah dekat sebetulnya. Nah, termasuk jumlah wanita sekarang sebagai fakta, hanya nanti di akhir zaman akan ada satu hadis mengatakan seorang laki-laki qaim itu membawahi 50 wanita. Kalau sekarang belum. Mungkin sekitar 10 wanita adalah perbandingannya. Hanya di Baitur Rahman saja karena wanitanya tidak ada gitu. Kalau di sekolah-sekolah umum, wah lebih banyak wanita daripada perempuan. Saya ngajar di ADI, Akademi Dakwah, itu lebih banyak mahasiswi daripada mahasiswa. Gitu. Tapi kalau di ilmu hadis memang lebih banyak laki-lakinya. Karena perempuan itu memang kurang resek ilmu hadis. Tapi kalau PGMI, pendidikan guru MI, wah banyak wanitanya. PAI banyak wanitanya. Gitu. Tapi kalau ilmu hadis itu memang banyak laki-laki. Karena ilmu yang berat. Gitu. Kadang pernah kejadian, ya, termasuk sekarang juga saya ngajar di satu kelas itu akhwatnya hanya duaan. Jadi asa panggelis namanya ada duaan. Yang lain laki-laki semua. Ilmu hadis. Kalau di PGMI pernah ngajar saya di PGMI pendidikan guru MI, laki-lakinya seorang. Gitu. 2 dengan dosen, dengan saya. Atau alat di Pakasep. Nah, ada mahasiswa teh belang betul manehna mah tar hadir atuh rawas abdi tehnya. Nah, itu gambaran bahwa kalau di yang lain itu sudah banyak wanita. Termasuk di pabrik-pabrik itu banyak wanita. Ini pernah diprediksi oleh Rasulullah SAW, pernah diprediksi. Ya. Jadi kita sebagai kaum laki-laki alhamdulillah jumlahnya semakin sedikit, saingannya justru di antara di wanita saingannya. Yang penting perebutkan wanita mah. Gaya meureun. Ya, itu gambaran ikhwah ya, berita peristiwa yang dikabarkan. Demikian mungkin kajian kita ya, baru satu alenia. Jadi intinya ma'rifah pada Nabi itu bisa pendekatan dalil nakli, Al-Qur'an as-sunnah, dan yang kedua dalil akli. Kalau dalil akli itu hanya alat bantu untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an dan hadis, bukan dalil pokok ya, bukan dalil pokok. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Allahu minkum. Kita pungkas saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.